teman-teman, kembali lagi dengan saya Katarina Yubilia Tulihoneng. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan mekanisme transmisi pendengaran yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita perlu tahu sedikit tentang telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan. Secara anatomi, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. 3 bagian ini akan bekerja sama secara koordinasi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Oke teman-teman, kita langsung saja pada pembahasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah gambar transmisi pendengaran, lembar pengamatan, dan alat tulis. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasannya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di samping saya ada gambar alat transmisi pendengaran. Oke teman-teman, jadi kita akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara secara berurutan sesuai dengan nomor yang ada pada gambar ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Mekanisme transmisi pendengaran. Yang pertama adalah penangkap gelombang suara oleh daun telinga. Gelombang suara ditangkap oleh daun telinga dan diarahkan masuk melalui saluran telinga menuju gendang telinga. Yang berikut, yang kedua, ada getaran gendang telinga. Ketika gelombang suara mencapai gendang telinga, membran ini bergetar sesuai frekuensi dan intensitas suara. Yang ketiga, ada penguatan getaran di bagian telinga tengah. Di sini, getaran dari gendang telinga diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sangwerdi. Rangkaian tulang ini memperkuat getaran suara agar bisa masuk ke telinga bagian dalam. Yang keempat, transmisi ke telinga bagian dalam. Ujung stipes menekan jendela oval, menyebabkan gelombang tekanan masuk ke dalam korlea yang berisi cairan atau perilimfa dan endolimfa. Yang kelima adalah pembentukan gelombang cairan dalam koklea. Jadi teman-teman, tekanan yang masuk menciptakan gelombang pada cairan koklea yang kemudian menggerakkan membran basilar. Yang berikut, yang keenam adalah aktivitas sel rambut. Pergerakan membran basilar menggoyangkan sel-sel rambut pada organ kartil. Sel rambut mengubah getaran mekanis menjadi impuls listrik melalui proses transduksi mekanik elektrik. Yang berikut ketujuh adalah pengiriman sinyal ke otak. Di sini, impuls listrik disalurkan melalui saraf koklea atau bagian dari saraf korneal 8 menuju korteks mendengaran di otak. Yang kedelapan adalah persepsi suara. Otak memproses sinyal tersebut sehingga ketika kita menyadari dan mengenali suara yang kita dengarkan. Oke teman-teman, jadi mekanisme pendengaran terjadi ketika gelombang suara ditangkap oleh telinga bagian luar, diteruskan dan diperkuat oleh telinga bagian tengah, lalu diarahkan menjadi impuls listrik oleh sel-sel rambut di telinga bagian dalam. Impuls ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran sehingga otak dapat mengenali dan memahami suara. Dengan demikian, pendengaran merupakan proses berurutan dari penerimaan, penguatan, hingga pengubahan getaran suara menjadi informasi yang dapat diprediksikan oleh otak. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang transmisi pendengaran.
Sampai di sini dulu video kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.